Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ibu Niswati Amin di channel Cianis ya. Kali ini kita akan membahas tentang model matematika dari masalah program linier. Baiklah, langsung kita ke materi untuk model matematika dari masalah program linier. Sebelum kita ke materi, biasanya model matematika program linier ini nanti berupa soal cerita ya. Kali ini kita akan menyelesaikan soal cerita karena masalah dari program linier ini untuk dijadikan model asalnya adalah dari kehidupan sehari-hari yang kita tuangkan ke soal cerita. Selanjutnya nanti dari soal cerita kita buat model matematikanya. Intinya begitu pada materi ini ya. Baiklah, kita mulai ya. Di sini kita diketahui ada harga beli sepatu sebesar 80.000. Kemudian dijual seharga 90.000. Nah, harga beli tas adalah 50.000, dijual seharga dengan 58.000. Nah, jika penjual mempunyai modal 4 juta, dan kiosnya hanya mampu menampung paling banyak 60 buah barang, buatlah model matematika dari permasalahan tersebut. Nah, untuk menyelesaikan soal cerita tersebut, kita harus tahu clue-nya atau inti-intinya apa yang diketahui dari soal cerita tersebut ya. Yang pertama kita lihat harga beli di situ ya. Harga beli sepatu. Di situ ada harga beli sepatu, Selanjutnya ada harga jual. Nah, di sini juga ada harga beli tas dan harga jual, begitu kan? Ya, selanjutnya di situ juga terdapat poinnya adalah modal yang dipunyai. Dan setelah itu kios hanya mampu menampung paling banyak. Nah, itu adalah sebuah kata kunci pada soal cerita yang nanti akan kita ubah ke bentuk persamaan matematikanya atau bahasa matematikanya begitu ya. Baik, kita mulai. Ya. Yang diketahui apa saja yaitu ada beberapa cara. Di sini ada yang membuat tabel, ada yang tidak membuat tabel begitu. Oke. Saya kasih yang membuat tabel saja mungkin ya. Kita buat tabel ya, ada sepatu, ada tas sebagai barang yaitu X, Y, kita misalkan dengan XY. Terus ada beli, ada jual ya. Terus ada modal dan ada barang. Nanti kita belajar di mana seharusnya kita menaruh sepatu dan tas gitu ya. Untuk sepatu dan tas pasti ada hubungannya dengan modal, maka kita taruh pada kolom. Selanjutnya yang beli, jual, dan barang kita sisihkan ke baris. Bisa kalian lihat kolomnya pada layar ya. Yang pertama kita ditulis dulu yang diketahui ya. Yang diketahui apa? Di situ ada beli, jual. Sehingga harus terdapat kolom beli, jual. Selanjutnya yang mau dibeli, mau dijual itu barang apa gitu ya. Itu misalkan kita misalkan barang itu dengan X dan Y. Sehingga kita akan membeli barang jumlah X dan Y, sehingga nanti ketika kita belanja tidak melebihi daripada modal yang ada. Sehingga tandanya adalah kurang dari atau sama dengan 4 juta. Di mana 4 juta merupakan modal. Tidak mungkin kita belanja itu lebih daripada modal gitu.
Selanjutnya, ketika kita akan membeli barang, karena kios itu hanya bisa menampung 60 buah barang, maka kita membeli barangnya itu pun tidak boleh lebih dari 60 buah. Sehingga menjadi barang itu adalah membeli barang X dan membeli barang Y. Sehingga X ditambah Y tidak lebih atau kurang dari sama dengan 60. Selanjutnya, untuk nilai optimum kita ambil dari laba atau fungsi optimum, Mas. Maaf ya. Untuk fungsi optimum atau fungsi sasaran ini digunakan untuk menentukan nilai maksimum atau minimum ya. Berarti kita hitung dari untung. Karena yang akan didapatkan untung yaitu beli dikurangi jual ya. 80 kurangi 90 sama dengan 10.000. 50 kurangi 58 adalah 8.000. Sehingga untuk fungsi sasarannya itu adalah 10.000 X ditambah 8.000 Y. Sehingga nanti tergantung X-nya ini mau diisi berapa. Sehingga keuntungan yang maksimum adalah keuntungan yang nilainya paling tinggi. Kalau yang rendah itu adalah nilai keuntungan paling rendah. Oke, demikian dari saya. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat.